Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan menjaga lisan dan tulisan. Dalam momentum puasa kali ini, dan sebenarnya sepanjang waktu tidak hanya sedang berpuasa, mari kita belajar untuk lebih menjaga lisan dan tulisan. Karena di zaman yang serba canggih seperti saat ini, media yang begitu mendunia itu bisa menjadikan apa yang kita angkat, apa yang kita sampaikan dalam hitungan detik itu sudah sampai ke manapun gitu. Jadi satu pernyataan, baik itu berupa lisan ataupun tulisan, dampaknya mendunia jika diangkat ke media gitu. Yang pertama terkait dengan ujaran kebencian. Ini sama dalam artian lisan ataupun tulisan, dan ini bisa terkena dengan undang-undang. Dalam video saya yang lama sudah saya bahas, tapi ini dibahas lagi karena memang saat ini sedang hangat terkait dengan ujaran kebencian. Menyampaikan sesuatu yang buruk tentang hal yang buruk sebenarnya tidak bermasalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menyampaikan sesuatu itu didorong oleh kekuatan nafsu yang luar biasa. Jadi menyampaikan sesuatu atau melakukan sebuah kritisi terhadap suatu kebijakan atau mengkritisi terhadap sosok ataupun tokoh yang lain itu sebenarnya baik-baik saja selama itu dalam sudut pandang yang yang netral atau yang objektif dan tidak didorong oleh nafsu. Karena begini, ketika suatu kritikan, ketika sebuah pernyataan didorong oleh nafsu, maka jatuhnya hasad lagi. Kalau sudah hasad lagi, artinya terjadi kebocoran iman lagi. Pernyataan yang didorong oleh kebencian dari satu pihak ke pihak yang lain, itu biasanya, apalagi yang melakukan itu adalah seorang tokoh atau seorang yang memiliki basis massa yang cukup atau seorang idola, maka biasanya pernyataan itu dapat mewakili perasaan pengikutnya lah, mudahnya begitu. Namun kemudian keterwakilan rasa dari pernyataan tokohnya itu kepada pihak lain, jika didorong dengan kebencian, maka jadinya ujaran kebencian itu dapat merusak tokoh tersebut dan juga dapat merusak orang lain. Ini tidak akan selesai ya. Maksudnya begini, jika kita teruskan saling melempar pernyataan, saling melempar opini atau narasi yang didorong oleh kebencian yang luar biasa, ini tidak akan selesai. Makanya biasanya negara melalui perangkat hukum atau melalui kepolisian atau kejaksaan itu melakukan pencegahan jika terjadi upaya atau terjadi sebaran kebencian seperti itu. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau yang dilihat polisi atau yang dilihat oleh perangkat hukum itu bukan terletak pada esensi pernyataannya, tetapi lebih pada narasi, efek dari narasinya.
Jadi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, ketika itu menyangkut dengan kebebasan orang lain atau menyangkut perasaan orang lain, menyangkut dengan keyakinan orang lain, ketika terjadi tabrakan seperti itu, maka disitulah biasanya perangkat hukum turun untuk mengantisipasi berbagai potensi dari gesekan-gesekan itu. Sekarang lagi hangat terkait dengan ujaran kebencian, terkait dengan pernyataan dan opini yang saling memojokkan lah. Maka bagaimana sikap kita sebaiknya? Jadi begini, yang pertama, ketika kita ingin mengkritisi suatu keburukan, maka lakukanlah kritisi itu dengan bijaksana atau dengan tanpa ada dorongan nafsu. Semisal begini, seumpama ada teman atau rekan kerja atau ya orang lain lah intinya yang melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu adalah perilaku yang buruk. Jika kita membicarakan orang tersebut, membicarakan keburukan orang tersebut karena memang perilakunya yang buruk, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang faktanya korupsi. Gitu loh. Nah, tetapi jangan sampai kritisi atau jangan sampai pernyataan kita tentang keburukan itu menggiring pada keburukan kita yang lain gitu, atau menggiring kepada hal-hal yang lain karena didorong nafsu, jadinya rembetannya ke hal yang lain. Nah, maka sebaiknya ketika kita melakukan kritikan atau ketika kita membicarakan suatu keburukan bahwa faktanya memang buruk, itu sebaiknya kita secepatnya mengambil hikmah gitu loh. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut? Jangan terjebak pada buruknya perilaku itu. Jadi membicarakan keburukan orang lain karena faktanya memang buruk, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang terpenting cara menyampaikannya harus dengan cara-cara yang bijaksana, yang bisa membangun atau yang bisa memberikan kontribusi untuk membangun, bukan malah merusak. Berbeda dengan fitnah. Nah, kalau fitnah itu jelas salah. Kalau fitnah itu memang jelas salah, nilainya juga sudah jelas. Peristiwa saat ini banyak sekali ujaran-ujaran kebencian di media sosial terkait dengan perilaku. Jadi karena gencarnya jaringan yang sedemikian hebat, kemudian kebebasan yang ada rasa kebebasan yang tanpa batas, ini menjadikan kita sering lupa diri. Banyak sekali yang tidak siap dengan situasi ini. Pada ujung-ujungnya perilaku seperti itu nangis biasanya. Kalau sudah bermasalah, sudah masuk ke dalam ranah hukum, arogansinya hilang, nangis biasanya. Nah, dalam momentum bulan puasa ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita belajar untuk menahan diri, belajar berpikir sesuai dengan sesuai dengan koridor yang seharusnya lah. Kalau memang ingin mengkritisi sesuatu, mengkritisi suatu kebijakan, mengkritisi suatu sikap atau suatu kejadian yang buruk, maka lakukanlah kritikan itu dengan cara-cara yang baik, dengan narasi yang baik, dengan bahasa-bahasa yang tepat, sehingga orang yang menerima itu dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri, terhadap orang yang kita kritisi, dan juga terhadap orang yang mendengarkan. Jangan malah menjadi permasalahan baru. Terkait sekarang yang berkembang ya, ini sudah sangat ramai, walaupun saya tidak perlulah menyebutkan kasusnya. Maka sebaiknya bagaimana sikap kita? Jika hal itu adalah fitnah, maksudnya memang tidak seperti itu faktanya, maka kita kembalikan saja sesuai dengan teori cermin yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Jika
kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan berlaku untuk kita dan juga orang lain. Cerminnya dua arah. Tapi jika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita, cermin satu arah. Nah, jika ada orang yang melakukan ujaran kebencian seperti itu, maka dan tidak sesuai fakta, maka itu akan berlaku cermin satu arah. Saya meyakini keburukan yang dia sampaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sikap kita tetap berlindung kepada Allah untuk terus menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan, hati, latih, dan pakarti, sehingga kita bisa selamat. Dan modal dari puasa ini bisa untuk di bulan-bulan yang lain atau di bulan-bulan berikutnya, tidak hanya baik pada saat sedang berpuasa. Demikian terkait dengan ujaran kebencian, semoga bermanfaat. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.